Orang ini telah menarik semua tabungannya untuk membeli tiket kelas bisnis. Hanya karena ingin bertemu dengan kepala maskapai, Paley. Karena ingin membuka maskapai berbiaya rendah untuk melayani masyarakat. Tapi setelah berjabat tangan dengan Maran, Paley menggunakan alkohol untuk mendisinfeksi tangannya. Karena Paley tidak setuju untuk membiarkan dia duduk di pesawatnya. Bahkan tidak ingin terbang dengan Maran. Dia memerintahkan pesawat untuk segera berbalik. Maran ditendang dari pesawat dan bertemu dengan seorang kapitalis Ventura bernama Babu. Tepat sebelum dia berada di pesawat, dia mendengar rencana Maran. Dan katakan tertarik. Maran membawanya ke restoran pizza. Babu meremehkan dan mengatakan jika dia ingin makan pizza, Maran dapat mengundang dia ke hotel bintang 5. Mengapa ke sini? Maran mengundangnya untuk mencoba sepotong terlebih dahulu. Setelah mencoba dan merasa terkejut karena rasa pizza di tempat ini tidak berbeda dengan hotel bintang 5. Maran mengatakan kepadanya bahwa bahkan hotel bintang 5 harus memesan pizza di sini. Pizza murah, tetapi hanya dengan mengubah tempat penjualan, harganya bisa meningkat 10 kali lipat. Dan rencananya adalah membuka restoran seperti itu di pesawat. Misalnya, hilangkan kebutuhan akan makanan dan pelayan dalam penerbangan. Mulailah dengan penerbangan murah dengan layanan yang berkurang. Dapat menghemat 10% dari biaya. Uang yang disimpan dapat digunakan untuk mendapatkan lebih banyak karyawan. Dari 1 shift menjadi 3 shift per hari. Setiap pesawat dapat terbang 6 kali sehari. Bekerja di pesawat bisa bertahan 18 jam. Seperti di sini, hanya menurunkan harga bisa membuat staf pesawat banyak. Keuntungan tidak perlu dipikirkan. Cara tersebut membuat mendengarkannya juga memukau. Dia akan memberi Maran kesempatan untuk pergi ke perusahaan untuk meyakinkan pemegang saham lain di dewan. Dalam pertemuan itu seseorang meminta. Pesawat Boeing juga membutuhkan 1,3 miliar dolar. Bahkan pesawat bekas membutuhkan 100 juta dolar. Dari mana biaya beli pesawat? Maran mengatakan dia tidak perlu membeli pesawat yang bisa dia sewa. Jika harganya sangat rendah, siapa yang akan menyewakannya kepadanya? Maran yakin bahwa AS akan menyewa. Maskapai penerbangan AS terkena dampak serangan menara kembar. Mereka selalu dalam keadaan kehilangan berat. Jadi mereka akan menjadi sukarelawan bagi kita untuk menyewa dengan harga murah. Maran meyakinkan semua pemegang saham. Tetapi investasi harus menunggu hingga 6 bulan. Maran hanya bisa memikirkan cara untuk memesan pesawat terlebih dahulu. Setelah kembali, ia pergi ke rumah orang terkaya di desa untuk meminjam uang. Tahu dia ingin menyewa pesawat untuk melayani orang-orang. Dia dengan senang hati setuju segera. Selanjutnya adalah mendapatkan surat izin udara. Tapi itu tidak semudah itu. Izin udara harus disetujui oleh seorang pemimpin pemerintah. Maran antre setiap hari untuk bertemu tetapi masih tidak bisa melihatnya. Bahkan jika berhenti di pintu. Pemimpin juga memuji kesabarannya. Suatu hari, sekretaris mengatakan kepadanya, "Jangan menunggu, kamu masih tidak mengerti. Kamu tidak akan mendapatkan persetujuan." Maran sangat sedih. Dengarkan siaran langsung dan tahu seorang reporter ingin mewawancarai presiden. Dia mengenal reporter ini. Jadi dia mengikutinya dan berharap untuk bertemu presiden. Tetapi ketika dia datang ke pintu dan memeriksa surat-suratnya, dia ditemukan. Maran tidak setuju dan berteriak besar. Yang dia lakukan adalah ingin orang-orang duduk di pesawat. Akibatnya, dia menarik perhatian presiden dan dia diizinkan masuk. Maran juga menjelaskan mengapa ia selalu ingin mendapatkan maskapai berbiaya rendah. Maran adalah mantan pilot angkatan udara. Setelah mengetahui ayahnya sakit parah. Karena tidak bisa beli tiket pesawat. Jadi hanya bisa duduk di dalam mobil. Dan duduk di atas sepeda motor yang lambat. Ketika sampai di rumah, ayahnya telah meninggal. Karena masa mudanya yang impulsif, dia bertengkar dengan ayahnya. Dan belum pernah melihatnya sejak itu. Sang ayah, sebelum dia meninggal, selalu ingin melihat putranya untuk terakhir kalinya. Tapi sampai dia menutup matanya, dia tidak bisa melihatnya. Dalam buku hariannya ayahnya menulis burung kecil tidak bisa menjadi elang. Anak-anaknya akan mengubah segalanya. Maran tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Karena ayahnya, dia selalu mencoba. Coba untuk memungkinkan orang berada di pesawat. Presiden sangat tersentuh sehingga dia menandatangani izin udara untuknya.
Pemimpin maskapai penerbangan populer, jika dia tidak mau, hanya menandatanganinya. Tetapi pada saat mendapatkan lisensi untuk menyewa pesawat langsung ke India, maskapai penerbangan India umumkan kebijakan baru. Agar pesawat dapat dioperasikan di India, perlu memiliki desain teknis. Dan desain pesawat Boeing adalah rahasia dagang AS. Bagaimana bisa memberikannya padanya? Ketika dia menghubungi investor untuk meminta bantuan, dia hanya tahu telah ditipu. Pesawat-pesawat AS itu disewa oleh Paley. Bos di belakangnya adalah Paley. Karena rencana maskapai penerbangan berbiaya rendah akan mempengaruhi kepentingan Paley. Jadi dia meminta untuk berpura-pura menjadi investor untuk Maran. Membujuknya untuk menginvestasikan sejumlah besar untuk menjatuhkannya. Pejabat senior pemerintah juga milik Paley. Dalam permainan ini, dia yang mendapatkan aturan. Melihat rencananya dicuri oleh orang lain. Dibebani utang yang sangat besar, Maran putus asa. Pria itu membawa hutang besar ini di pundaknya. Ingin memulai maskapai penerbangan berbiaya rendah untuk orang-orang. Ini seperti duduk di bus umum. Tapi tidak bisa melawan kekuatan tersembunyi. Maran, yang tenggelam dalam keputusasaan, terbangun oleh suara burung pipit. Melihat burung pipit, tiba-tiba memiliki firasat. Ya, burung pipit sangat kecil. Tidak perlu terbang terlalu tinggi dan makan sangat sedikit. Pesawatnya sama. Pesawat angkut kecil juga dapat digunakan untuk membawa penumpang. Bahannya tidak membutuhkan banyak, semakin sedikit biayanya. Bahkan dapat menurunkan harga tiket pesawat. Mengatakan lakukan adalah melakukan. Maran menghubungi sebuah pabrik pesawat transportasi kecil. Setelah mendengarkan rencana lawan, dia juga mengajukan diri untuk bekerja sama. Itu adalah konversi pesawat angkut menjadi pesawat penumpang. Tidak diperlukan pembayaran, tetap bantu Maran. Maran dan teman-temannya akhirnya memetakan rute bersama. Meliputi semua kota, kota kecil dan menengah di seluruh negeri. Kecil, persatuan adalah kekuatan burung pipit. Selanjutnya hanya uang yang diinvestasikan. Tapi Maran sekarang bahkan uang untuk mengajukan lisensi tidak ada. Istrinya mengambil semua tabungannya. Dia selalu mengatakan ingin melakukan besar. Jadi Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Bahkan ayah mertuanya yang membencinya memberi uang. Tapi masih banyak uang yang harus diinvestasikan. Pada saat itu Maran sedang terhenti. Akun dia dapat seseorang untuk mengirim uang. Ini adalah saudara dan saudari dari kampungnya. Mengetahui Maran dalam kesulitan, mereka memberikan kontribusi. Beberapa menjual makanan, beberapa orang tunda pernikahan. Beberapa orang juga menggunakan uang untuk membeli petinya. Untuk memberikan bagian pada kekuatan Maran. Mereka berharap Maran bisa memenangkan pertempuran ini. Sehingga hidup mereka bisa menjadi lebih baik. Setelah menerima investasi, Maran langsung pergi ke bandara. Bandara penting berada di bawah kendali Paley. Tetapi ketika India dijajah oleh Inggris, masih banyak landasan pacu untuk diplomasi dan korespondensi. Mereka semua ditinggalkan sekarang. Dan Maran mengambil keuntungan dari itu. Dan bandara seperti itu, seluruh negara harus memiliki hingga 500. Ini juga menciptakan sistem pemesanan penerbangan online pertama di India. Orang hanya perlu panggilan telepon untuk dapat memesan tiket. Deccan Airlines telah resmi didirikan. Paley tahu betapa mudahnya dan ingin mengatasinya. Jadi dia mencuri semua pilotnya dengan harga 3 kali lipat. Tapi Maran segera bisa diprediksi. Jadi dia mengundang sekelompok pensiunan pilot angkatan udara untuk datang. Meskipun mereka berusia lebih dari 50 tahun. Tetapi usia maksimum untuk bekerja di industri ini adalah 61 tahun. Mereka setidaknya bisa bekerja selama 4 tahun lagi. Semua orang fokus pada energinya. Dalam perang dengan Paley, Deccan Airlines akan terbang untuk pertama kalinya. Tetapi ketika semuanya berjalan dengan baik dan Maran sedang menunggu pesawat mendarat dengan sukses, Paley kembali memerintahkan menara untuk tidak membiarkan pesawatnya mendarat. Bahan bakar pesawat akan habis, jika tidak mendarat, itu berbahaya. Maran dengan marah berlari untuk merampok radio agar pesawat mendarat di tempat tentara berlatih. Jadi mereka dibawa ke pengadilan. Untuk mendarat di bandara militer. Ini akan dianggap sebagai serangan teroris. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan denda 25 juta dolar. Dan hakim adalah orang yang menyulitkan Maran untuk berada di militer.
Tidak percaya dia mendukung dan membantu berbicara dengan kelas tinggi. Biarkan dia pergi langsung dan melepaskan denda. Dia dengan serius mengatakan kepadanya bahwa, apa yang kau lakukan sekarang lebih penting daripada wibawaku. Dekan Airlines dapatkan pelanggan pertamanya. Menteri Penerbangan juga secara pribadi datang ke sini untuk mendukung Maran. Tidak percaya berapa lama pesawat itu dalam masalah. Begitu pesawat dimulai, asap mulai mengepul karena kegagalan mesin. Kapten sepertinya tidak melihatnya. Maran pergi ke drive untuk meminta berhenti. Meskipun tidak ada yang terluka. Tapi menteri marah dan pergi. Media telah mengkritik keselamatan maskapai penerbangan berbiaya rendah Dekan. Berita itu langsung muncul halaman pertama. Dan semua ini adalah permainan Paley. Dia menyuap kapten yang menyebabkan masalah dengan pesawat sebelum berangkat. Tetapi bahkan dapat menyelidiki, apa gunanya? Orang hanya percaya apa yang ingin mereka percayai. Orang-orang yang mendukung Maran sekarang juga kehilangan kepercayaan pada Dekan Airlines. Menghadapi hal ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Sekarang investor datang kepadanya. Sukarela untuk membeli Dekan Airlines seharga 1,6 miliar dolar. Mendengar begitu banyak uang, pria yang berdiri di sampingnya mengeluh. Uang ini, bahkan jika itu tidak bertahan seumur hidup, tidak berakhir. Namun Maran langsung menolak. Karena apa yang dia lakukan bukan tentang uang. Karena dia hanya ingin orang-orang terbang. Karena biarkan orang memahami ketekunannya. Biarkan orang mempercayai Dekan Airlines lagi. Dia menghubungi temannya yang adalah seorang reporter. Melalui radio dimulai serangan baliknya. Orang kaya berharap bahwa orang miskin akan terus menjadi miskin. Karena kecuali mereka, orang lain tidak tahu bagaimana menikmati hal-hal ini. Mereka seperti lebar sayap terbang di atas kepala kita. Karena untuk tumbuh dewasa, kita harus lepas landas. Dekan berjanji bahwa kita akan terbang ke setiap kota kecil. Untuk membuat orang-orang kaya itu takut. Ketika Paley memfitnah keselamatan Dekan di televisi. Dekan Airlines tidak memiliki keamanan sehingga menurunkan harga. Bukankah hidup Anda dinilai oleh setengah cangkir teh? Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda bahwa biaya maskapai Paley 3 kali lipat. Jadi ketika ada bahaya, bisakah mereka menjamin 3 kali keselamatan penumpang? Tapi aku jamin. Pilot Dekan adalah semua pejuang. Apa yang lebih aman dari penerbangan kami? Saya harus memberitahu orang-orang yang tidak mempercayai Dekan Airlines bahwa kami terus lepas landas dengan penumpang tercinta kami. Ibuku. Istriku. Putriku. Untuk memastikan penerbangan aman, Maran tidak tidur selama 3 malam. Karena kemungkinan Paley akan merusak perjalanan mereka lagi. Sekarang orang yang atasannya membawa tentara ke sini. Paley punya teman, dan kau tidak. Aku tidak pernah mengecewakan tentaraku sebelumnya. Beristirahatlah dengan baik, tempat ini untukku. Anak-anak, buka matamu. Ya, atasan. Penerbangan ini sudah dimulai. Maran membawa istri dan anak-anaknya ke bandara. Teman-temannya duduk di depan komputer menunggu tamu memesan tiket. Tapi tiket juga tidak terjual. Hanya ada mereka yang tersisa di pesawat. Maran gagal. Mereka meninggalkan pesawat. Tidak peduli berapa kali seorang pria gagal, dia tidak jatuh. Dia tiba-tiba menangis sekarang. Sekarang temannya sedang berlari. Itu hanya karena sistem memiliki masalah. Terlalu banyak orang memesan tiket, jadi sistemnya macet. Hanya penerbangan ini yang tidak dapat dipesan. Penerbangan lainnya sangat ramai. Semua orang di pesawat berpakaian bagus. Mereka tidak perlu mengagumi orang lain lagi. Mereka yang turun dari pesawat berterima kasih kepada Maran karena telah mewujudkan impian mereka. Ibuku juga tidak bisa menahan air mata. Dia juga memegang foto ayahnya di tangannya. Mereka selalu percaya bahwa anak mereka akan berubah. Maskapai penerbangan berbiaya rendah Maran akhirnya sukses. Paley juga menelepon untuk mengucapkan selamat kepadanya. Pada saat yang sama, saya ingin bekerja dengan Anda. Maran telah menunggu kesempatan ini terlalu lama. Anda tidak lagi menjadi bos langit. Anda jahat. Maran. Matilah kamu. Filmnya sudah berakhir. Setiap orang memiliki impian, mereka tidak peduli apa.
dan dalam perjalanan untuk mengejar mimpi. Hari-hari hujan dengan angin topan, tetapi tidak ada payung. Itu sebabnya kami terus bertahan.